Sekali lagi, katakan dengan segenap hati, katakan sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Haleluya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Biar roh-Mu bekerja menjamah kami seketika firman Allah disampaikan Tuhan. Kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang di depan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya? Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersuka cita buat kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus sudah bangkit buat kita. Dia mengalahkan maut, saudara. Dia mematahkan maut. Dan dia mematahkan setiap orang-orang pintar, orang-orang ahli yang mengatakan bahwa Yesus dicuri, bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi kita percaya bahwa Yesus, dia bangkit buat kita supaya kita mengalami kemenangan. Katakan amin. Bahkan kita akan menjadi orang yang lebih dari sekedar orang yang menang. Tapi kita lebih dari pemenang. Dan kita menjadi orang yang luar biasa. Amin saudara. Nah mari kita lihat buktinya kalau dia sudah bangkit. Kok jadi jelek begini? Kok jadi jelek? Mari kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Mari kita akan baca sama-sama ayat ini. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, menekankan bahwa hal ini sangat penting. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Mari kita baca sama-sama, di LCD juga sudah ada. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab. Katakan sesuai dengan kitab suci. Nah, kenapa ditekankan dengan sesuai dengan kitab suci? Artinya kitab suci tidak berbohong bahwa Yesus, anak domba Allah, anak Daud itu, dia akan lahir, dia akan mati, dan bangkit di hari yang ketiga, Bapak Ibu. Siapa yang pernah lihat orang mati, bangkit lagi? Siapa yang pernah mendengar? Ada ya saudara ya? Ada. Saya juga pernah mendengar. Namanya Mas Balio, orang Solo. Mas Balio ini mati, masih muda, ganteng. Anak semata wayang, ibunya janda. Waktu mati, ibunya ini menangis. Ya, ibunya menangis. Nah, orang-orang Jawa kalau meninggal itu kan nyembelih kambing, saudara ya, untuk ngasih makan dan lain sebagainya. Udah nyembelih kambing, lalu ibu ini waktu mau berangkatkan Mas Balio ini. Ibu ini nangis. Dari depan rumah sampai kuburan, Mas Balio, anakku sayang Mas Balio, gitu saudara ya. Nah rupanya dia dalam perjalanan sampai di kuburan,
Sampai dimasukkan dalam liang lahat, dia masih berkata, Mas Balio, Mas Balio. Saudara, tiba-tiba saudara, mak jenggelek, mak betuduk, Mas Balio duduk saudara. Bangkit lagi, hidup lagi. Mungkin Mas Balio denger ya, atau Tuhannya yang salah ya. Mas Balio, Balio maksudnya Balio gitu saudara ya. Balio gitu, namanya Mas Balio itu. Mungkin malaikatnya ngertinya Balio. Nah karena malaikatnya kasihan dibikin hidup lagi. Mungkin begitu saudara ya. Hidup lagi. Wah saudara pulang. Mereka berpesta karena anaknya hidup lagi. Mas Balio hidup lagi. Tapi saudara 2 hari kemudian Mas Balio mati lagi saudara. Setelah mati lagi dikubur. Ibunya orang sekampung. Saudaranya berteriak Balio, Mas Balio. Wes sampai bengoren Mas Balio tetap diurugi lemah saudara. Artinya apa? Manusia biasa. Dia bisa mati, dia bisa urip neh, tapi ming sedilu. Tapi kalau Yesus, dia mati, dia bangkit, dan dia naik dan hidup selama-lamanya buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini lengkap sekali dikatakan. Hal ini penting, sangat penting. Kita diingatkan, Yesus mati, dia menderita, dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, dia Allah, dia Tuhan yang menang atas maut. Kok menang atas maut? Ya karena dia hidup lagi. Bukti kalau Yesus itu bangkit bagi kita. Kuburnya kosong. Ada ahli-ahli mengatakan dicuri. Ada ahli-ahli lain yang mengatakan disembunyikan. Ada yang mengatakan dicuri sama penjaga sama tentara-tentaranya. Jelas tidak mungkin. Karena kuburan, itu kan kuburannya Yusuf Arimatea kalau nggak salah. Yusuf, siapa ya? Yusuf Arimatea. Jadi itu ada segelnya. Tidak bisa semua orang bisa buka segel itu kecuali seizin kaisar. Tapi batu itu bisa terbuka. Dan Yesus sudah bangkit. Membuktikan kalau dia bangkit, kuburnya kosong. Membuktikan kalau dia bangkit, dia menampakkan kepada murid-muridnya. Terutama dia menampakkan kepada siapa? Orangnya yang ngeyel, yang tidak percayanan. Ada yang namanya Thomas di sini? Biasanya orangnya ngeyelan. Thomas, Yesus berkata kalau kamu tidak percaya masukkan ke dalam bekas salibnya itu, bekas paku itu. Setelah dimasukkan, Thomas berkata, aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan. Lalu bukti kebangkitannya. Ketika Yesus bangkit, dia tidak berwujud roh. Apa yang sering kita lihat roh gentayangan, tidak. Dia bisa dipegang, buktinya Thomas bisa memasukkan ke lubang di tangan sininya. Yang kedua, bukti kalau Yesus itu bangkit betul-betul dengan tubuh fisiknya. Ketika dia ada di mana Bapak Ibu? Coba kita lihat itu. Ya, ketika ada di dekat Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah apa? Yesus. Ketika Yesus mati, murid-murid mulai kembali kepada kehidupan yang lama, Bapak Ibu. Murid-murid galau, mereka kembali hidup yang lama. Tapi Yesus itu bangkit. Dia menjumpai murid-murid di pinggir danau yang sudah semalaman mencari ikan tidak dapat. Dan dia berkata apa?
Halo, dia berkata apa di ayat yang berikutnya? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai apa saudara? Lauk pauk. Ini Yesus yang bangkit ini mendatangi murid yang sedang galau. Murid yang mulai kembali kepada kehidupan yang lama. Yesus berkata, apakah ada di dalam kamu lauk pauk? Kebangkitan Yesus buat kita hari ini. Dia bangkit dan dia akan menjumpai Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan berkata, apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu punya lauk pauk? Lauk pauk bicara apa Bapak Ibu? Kehidupan. Bicara apa? Makanan. Bicara apa? Roti. Makanya saudara, nikmati kuasa kebangkitannya. Saya tidak tahu, saudara bisa meresapi tidak? Selama puji-pujian saya menangis, saya meresapi sekali. Bahwa karena kebangkitannya, kita beroleh hidup. Karena kubur yang kosong, ada hari esok yang penuh dengan harapan. Saudara mau Tuhan Yesus datang kepada saudara. Dalam tubuh kebangkitannya dan berkata, anakku, apa yang engkau butuhkan? Nyawanya dia berikan. Yang lain pasti Tuhan sediakan. Yang tidak lebih berharga dari nyawa pasti diberikan. Wong nyawanya yang berharga aja Tuhan berikan. Dan uniknya saudara, Yesus itu bangkit, dia menyediakan berkat-berkat buat kita. Ketika Yesus berkata, apakah kamu punya lauk pauk? Murid-murid berkata apa? Tidak punya. Tapi ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Ketika murid-murid sampai di pinggir danau, di situ sudah ada apa? Sudah ada apa? Ikan dan roti. Siapa yang bawa saudara? Tadi kan ditanya murid-murid, tidak punya. Tapi ketika di pinggir danau, Yesus berkata, sini, bawa sini hasil ikanmu. Murid-murid melihat di situ sudah ada arang, sudah ada ikan, dan ada roti. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Kebangkitan Tuhan akan membawa dampak berkat Tuhan buat kita semua. Mari kita nikmati kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit supaya kita hidup berpengharapan kepada Kristus. Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Ada jalan keluar. Nah, apalagi bukti kalau dia bangkit. Murid-muridnya mencatat perjalanan Yesus dari kelahiran sampai kepada kebangkitannya. Tertulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan Rasul Paulus pun ikut mengomentari tentang perjalanan Yesus. Artinya bahwa dia betul-betul anak Allah yang hidup, saudara. Lalu dibuktikan lagi kalau dia anak Allah yang hidup ketika dia naik ke surga. Disaksikan oleh 500 pasang mata. Artinya dia betul-betul Tuhan yang bangkit dan naik ke surga. Lalu ketika dia naik ke surga, pesan yang terakhir dia katakan apa? Pulang, kembali pulang ke Yerusalem. Ya, perhatikan pesan Yesus terakhir itu. Pulang ke Yerusalem dan menyembahlah kepada Tuhan. Biarlah kebangkitan Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Pesan Tuhan sebelum dia meninggalkan dunia ini, naik ke surga untuk kita tetap berada di rumah Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara. Yang terakhir Bapak Ibu,
kebangkitan Tuhan itu membuat kita, orang-orang percaya ini, memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Memiliki kuasa untuk mengusir setan. Coba kita ayatnya Markus 16 berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, dia bangkit, dia naik ke surga. Tapi dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa saudara? Membuktikan bahwa dia anak Allah yang bangkit. Kita bisa seperti Allah. Bisa seperti Yesus dalam tanda kutip. Menyembuhkan orang, mengusir setan. Demi nama Yesus. Dikatakan demi namaku, huruf besar berarti Yesus. Artinya apa Bapak Saudara? Kebangkitan Tuhan dinyatakan. Kebangkitan Tuhan dibuktikan. Namanya itu berkuasa. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, nama yang ajaib. Ada yang sakit hari ini? Suruh topangin tangan sebelahmu. Dalam nama Yesus, sembuh sakitnya. Dalam nama siapa? Yesus. Bisa orang disembuhkan. Dalam nama Timo, sembuh. Tambah parah. Di dalam nama Gideon Cahyono, misalnya gitu. Bisa sembuh? Enggak bisa. Wes, dalam nama nabi siapapun tidak akan sembuh. Bisa sembuh hanya dikatakan dengan di dalam nama Yesus. Setan pergi, sakit sembuh, orang dipulihkan. Dia bangkit. Dia naik. Sehingga kita beroleh kuasa daripada Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan kuasanya kepada kita untuk mengusir setan. Makanya kita selalu menyanyi apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Darah siapa? Anak domba Allah. Saya percaya pagi hari ini kebangkitan Tuhan akan membuat kebangkitan ekonomi Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Tuhan kita akan ikut bangkit, mulai fokus kepada pikiran-pikiran perkara-perkara yang rohani. Kembali kepada penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dia berkata kembali ke Yerusalem dan sembah Tuhan. Dan tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya. Siapa yang percaya? Saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan bisa ngusir setan. Saudara akan bisa apa? Akan bisa menyembuhkan orang. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini saudara diberkati Tuhan. Karena dia sudah mati dan bangkit buat kita. Tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita sekarang adalah memberitakan akan kuasanya, kuasa pertobatan. Saksikan kepada setiap orang bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang menebus
dosa kita. Itu yang paling penting. Beritakan bahwa Dia Allah yang sanggup mengampuni setiap dosa kita. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Di mana pagi hari ini membuktikan bahwa Tuhan mati tapi Dia bangkit buat kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang adil, Allah yang setia. Dia mengampuni dosa kita. Mari kita ceritakan bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Setelah Yesus naik, setelah Yesus bangkit, firman Tuhan katakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Rabbasyatakar. Pelayan-pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sambil dengarkan firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjamuan berlutut. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah memelihara kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mesbah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, ku telah mati, oh ku telah mati dan tinggalkan ya Tuhan. Kau sudah bangkit buat kami. Kami akan tinggalkan cara hidup kami yang lama, menjadi ciptaan yang baru dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari tundukkan kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu. Bapak Ibu, dosa kita terlalu besar. Kita selalu banyak memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Tapi melalui kematian dan kebangkitannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Renungkan firman ini saudara. Dan Galatia 4 ayat 7 berkata begini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris apa Bapak Ibu? Melalui kematian dan kebangkitannya. Dia berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nikmati kuasa kematian dan kebangkitannya, maka ahli waris ada di tangan Bapak Ibu. Kerajaan surga menjadi rumah yang baru buat Bapak Ibu. Dan warisan surgawi, janji Allah itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini. Dan Engkau diubah dengan kuasa kematian dan kebangkitanmu. Supaya kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan, jadikan anggur dan roti ini penuh dengan kuasa. Siapa yang meminum darah dan siapa yang makan tubuh Tuhan, mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Kuduskan pelayan-pelayan perjamuan, tangan mereka disucikan, dapat memecah-mecahkan roti, melayani jemaat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pada waktu malam Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Lalu Yesus berkata, makanlah. Lalu ia mengambil cawan dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk penghapus dosa. Ketika kita sedang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita sedang memberitakan akan keselamatan, bahwa dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Hari ini kalau ada saudara yang merasa dosanya besar sekali, Dia tetap Allah yang setia. Dia mau mengampuni kita melalui sarana ini, tubuh dan darah Tuhan. Yesus berkata, minumlah. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Serahkan padaku Seperti yang Kau ingini.